3 dengan NIM 123250028 dari Prodi Teknik Lingkungan. Perkenalkan, nama aku Faida Dosni Rohani Simanjuntak dengan NIM 123250033 dari Program Studi Teknik Lingkungan. Hai, saya Florencio Dikta Pursinaga dengan NIM 123250014 dari Program Studi Teknik Lingkungan. Perkenalkan, nama saya Ferdian Endiston Tultom dengan NIM 123150023 dari Prodi Teknik Geologi. Latar belakang. Program yang bernama Water Matrix ini merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk menghitung debit air, menghitung tekanan hidrostatik air, serta mengecek kualitas air. Program ini dibuat untuk memudahkan dan mempersingkat waktu pengerjaan kita ketika ingin menghitung suatu debit air yang mengalir. Selain menghitung debit air, program ini juga dapat menghitung tekanan hidrostatis air dan kualitas air seperti pH, kekeruhan, kadar oksigen, dan kadar TDS, atau total padatan tersuspensi. Kita masuk ke bagian permasalahan. Pada umumnya orang mungkin memerlukan kalkulator atau pengetahuan rumus secara langsung untuk menghitung debit air, hidrostatik, maupun mengecek kualitas air. Pemrograman dapat membantu dalam membuat grafik yang lebih efektif untuk menganalisis data debit air, hidrostatis, dan kualitas air, memungkinkan pengelolaan air yang lebih strategis dan lebih efektif. Tujuan, memberikan kemudahan bagi pengguna untuk menghitung debit air, tekanan hidrostatik air, maupun mengecek kualitas air tanpa perlu mengingat rumus atau melakukan perhitungan secara manual. Nah, kita masuk pada dasar teori. Debit air memiliki satuan meter kubik per detik, namun dapat juga dinyatakan dalam satuan liter per menit. Rumus debit air dapat kita lihat seperti di bawah ini. Selanjutnya, tekanan hidrostatik air di dalam sebuah cairan seperti air juga dapat dihitung menggunakan rumus seperti berikut. Memeriksa kualitas air dengan menggunakan pH, kekeruhan air, kadar oksigen terlarut, dan kadar total tersuspensi adalah metode standar untuk mengevaluasi kesehatan dan kebersihan air, yang dimana pH mengukur tingkat kesamaan atau kebasahan air. Tentang nilai pH air yang baik adalah 6,5 sampai 8,5. Yang baik, kekeruhan mengukur seberapa jernih atau berkabutnya air karena keberadaan partikel padat yang tersuspensi. Nilai kekeruhan yang baik dan normal maksimal sebesar 5. Yang selanjutnya, mengukur kadar oksigen terlarut yang larut dalam air juga sangat penting. Tingkat kadar oksigen yang baik yang lebih besar atau sama dengan 6. Dan yang terakhir, kadar total tersuspensi merupakan jumlah total partikel padat yang tersuspensi dalam air. Kadar TSS maksimal adalah 500. Metode dan fungsi. Yang pertama adalah penggunaan perulangan. Program ini menggunakan perulangan dalam fungsi main dengan loop while true. Loop ini menjalankan program secara terus-menerus hingga pengguna memilih opsi untuk keluar, yaitu opsi 4. Yang kedua adalah penggunaan percabangan. Program ini menggunakan percabangan dengan switch case di dalam fungsi main. Percabangan ini digunakan untuk memproses pilihan yang dimasukkan oleh pengguna dan menjalankan fungsi yang sesuai berdasarkan pilihan tersebut. Baik, perkenalkan, nama saya Andra Sembula Sarbulo dari kelompok 9. Saya akan menjelaskan bagaimana kita akan membuat suatu program yang kami namakan adalah Water Matrix. Nah, mulai dari awal kita akan membuat suatu pesan selamat datang yang akan digunakan sebagai menu pilihan, di mana nantinya pengguna akan menginputkan pilihan opsi yang cocok dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman ada namanya void, kemudian selamat datang di Water Matrix. Nah, kita di sini menggunakan fungsi void. Nah, apa itu fungsi void? Nah, fungsi void ini sebenarnya tugasnya itu adalah memungkinkan kita bisa menggunakan pemisahan tugas yang jelas. Nah, di mana nantinya void ini nanti akan dapat memanggil kembali tugas tertentu
di berbagai program yang kita gunakan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa void ini ada dua ya. Void antara selamat datang di water matrix dan void cek kualitas udara. Kenapa ini saya letakkan di awal? Karena eh, void ini nantinya pada program ini nanti ini akan membantu kejelasan dan eh, kepatuhan standar dalam kode program C++ yang kita gunakan. Nah, makanya saya menggunakan fungsi void di awal. Nah, karena dari kedua ini adalah suatu program yang eh, tidak mengembalikan nilai. Nah, dan nantinya ini akan nanti terus berulang-ulang untuk digunakan analisisnya. Nah, setelah kita menggunakan void, nah kita tadi menggunakan fungsi void untuk membuat ini selamat datang di water matrix yang merupakan suatu menu yang akan berisi opsi-opsi tertentu yang dapat dipilih oleh pengguna. Nah, kemudian kita akan di sini ada cout-nya, ini ada selamat datang di water matrix, kemudian ada pilihan 4 yaitu debit air, kemudian tekanan hidrostatik air, kemudian monitoring kualitas air minum, dan yang keempat adalah exit. Nah, di keempat ini, di yang pertama ini nanti ketika kita menekan satu, kemudian kita akan menjalankan program, ketika kita menekan dua, kemudian menjalankan program, ketiga menjalankan program, dan yang keempat nanti exit itu akan mengembalikan dari awal. Nah, mengembalikan di mana menu ini akan muncul kembali lagi. Nah, oke, nanti lanjut kita akan membahas dari void yang cek kualitas air. Nah, di cek kualitas air ini, ada beberapa kriteria yang digunakan untuk mengecek kualitas air seperti pH, kemudian kekeruhan, kemudian kadar oksigen, kemudian kadar TDS juga. Nah, di sini kita menggunakan fungsi float. Nah, fungsi float ini seperti yang kita ketahui itu adalah satu tipe data yang digunakan untuk menyimpan nilai pecahan ya teman-teman. Nah, misal juga misalnya itu bisa dalam berat badan ataupun suhu ya. Kalau misalnya yang sering kita gunakan. Nah, kemudian kita di sini menggunakan fungsi if else. Nah, if else ini merupakan suatu fungsi yang dimana suatu fungsi itu atau suatu blok kode itu berjalan apabila suatu kondisi terpenuhi. Nah, misal di sini karena berdasarkan data yang sudah saya dapatkan bahwa setiap dari kriteria-kriteria pengecekan kualitas air ini ada suatu angka yang dimana angka ini menjadikan suatu standar bahwa parameter ini adalah normal maupun yang tidak normal. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa ketika pH-nya itu lebih dari 6,5 dan pH-nya itu kurang dari 8,5, itu adalah pH airnya termasuk dari normal. Nah, apabila output yang kita berikan dari pengguna itu kurang atau lebih dari 6,5 dan lebih dari 8,5, itu nanti pH airnya akan program akan mengeluarkan suatu cout yang berupa pH air tidak normal. Nah, begitu juga dengan kekeruhan. Kekeruhan itu kurang dari atau sama dengan 5. Apabila program terpenuhi itu nanti akan muncul cout-nya adalah kekurangan air normal. Dan apabila tidak adalah kekurangan air tidak normal. Begitu juga dengan kadar oksigen di mana kadar oksigen yang baik itu adalah tidak lebih atau sama dengan 6. Nah, jika terpenuhi akan mengeluarkan output kadar oksigen normal. Dan jika tidak sesuai dengan standar tidak lebih atau sama dengan 6, itu nanti akan mengeluarkan output kadar oksigen tidak normal. Kemudian juga ada kadar TDS di sini, kadar total padatan tersuspensi. Itu apabila kadarnya itu kurang atau sama dengan 500, itu nanti kadar TDS-nya itu adalah normal. Nah, jika
kadar total padatannya itu lebih dari 500, itu nanti akan mengeluarkan output kadar total padatan suspensi tidak normal. Nah, kemudian di sini juga ada jangan lupa ya teman-teman, kita menggunakan NL itu untuk memasukkan karakter garis baru juga ya untuk dalam output atau anime lain juga. Nah, kemudian kita di sini akan masuk ke program utama nih teman-teman. Nah, program utama itu ditandai dengan adanya input main. Nah, input main ini adalah dari sinilah program nanti akan dieksekusi dan eksekusi perintahnya itu dari atas ke bawah. Nah, dan di sini juga ada input entry. Nah, input entry ini merupakan suatu variabel yang biasa digunakan itu biasanya untuk menyimpan pilihan yang kita masukkan lah teman-teman. Nah, di sini ada juga fungsi while true. Nah, while true. Nah, while true ini merupakan suatu loop yang tak terbatas ya, loop yang tak terbatas yang terus berjalan selama kondisi yang kita masukkan itu adalah benar. Nah, kita lihat di sini bahwa while true kemudian adalah selamat datang di Water Matrix. Nah, ketika suatu program itu berjalan dengan baik, nantinya eh, suatu program nantinya itu akan mengeluarkan output yang ini. Selamat datang, dia akan memanggil selamat datang di Water Matrix yang ini tadi. Nah, ketika kita disinilah program-program utamanya teman-teman. Nah, seperti dia melakukan pemanggilan terhadap suatu program yang kita buat ini di sini tadi. Void selamat datang di Water Matrix. Dan di sini teman-teman. Nah, ketika sudah muncul menu pilihan itu, barulah ada output itu pilih opsi. Nah, kemudian ada inputnya kita masukkan entry ya teman-teman. Nah, kemudian ada di sini juga ada program switch entry. Nah, switch entry ini digunakan untuk mengevaluasi dari uh, input yang kita gunakan, yang sudah kita masukkan tadi di bagian yang ini di scene entry. Nah, ketika kita sudah memasukkan, nah tadi saya bilang bahwa di sini kita bisa memilih berbagai pilihan-pilihan teman-teman. Makanya di sini kita bisa memilih opsi. Nah, misal kita uh, mau menggunakan program nomor 2 ataupun program nomor 3 ataupun program nomor 4. Jadi kita bebas ya teman-teman. Jadi program ini sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, kami menyesuaikan juga dengan kebutuhan pengguna. Nah, di sini kita akan jelaskan mulai dari case pertamanya aja dulu teman-teman. Biar nantinya di programnya juga nanti kita juga bisa melihat bagaimana proses suatu kerjanya program ini. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman bahwa di case pertama itu teman-teman ada eh, nah, di case pertama itu teman-teman ada perhitungan debit air. Nah, perhitungan debit air ini kita masukkan rumusnya juga dengan floatnya teman-teman, yaitu ada beberapa parameter yang kita gunakan yaitu adalah volume, waktu, dan debit air. Nah, ini juga saya mengambilnya itu dari referensi dari rumus di uh, Google teman-teman. Jadi rumusnya itu adalah debit air sama dengan volume per waktu. Nah, ketika kita menekan nantinya uh, pilihan debit air, nanti si program ini akan mengeluarkan output masukkan volume air. Nah, dalam bentuk liter. Nah, kemudian setelah kita masukkan volume air, nanti ada output kedua itu masukkan waktu per detik. Nah, disinilah program bekerja teman-teman. Nah, di mana debit air volume dibagi waktu. Nantinya program akan membagi volume yang kita masukkan dengan waktu yang juga yang kita masukkan. Nah, jika nantinya benar atau program dengan baik mengeluarkannya, nanti debit airnya itu adalah eh, akan keluar teman-teman seperti yang ada di layout seperti ini. Nah, dalam satuan liter per detik. Nah, jangan lupa teman-teman kita menggunakan NL ya untuk membuat suatu karakter atau garis baru ya teman-teman. Uh, Kemudian di sini ada
break. Nah, break ini merupakan suatu fungsi yang digunakan untuk menghentikan eksekusi dari loop atau switch. Nah, ini digunakan untuk menghindari apa ya, eksekusi blok yang tidak kita inginkan ya, teman-teman. Nah, supaya tidak bertabrakan lah istilahnya antara case 1 dengan case 2. Nah, kemudian kita masuk ke case 2 itu ada namanya perhitungan tekanan hidrostatik air. Nah, di sini kita bisa melihat juga ada yang namanya cons flow. Nah, apa masukan cons flow ini? eh Istilahnya itu suatu output atau ini ya, suatu nilai itu yang bersifat baku teman-teman, tidak bisa diubah. Nah, mengapa tidak bisa diubah? Karena percepatan gravitasi di bumi ini merupakan sudah diatur yaitu 9,81. Nah, makanya saya menggunakan constant const float. Itu merupakan suatu angka yang tidak bisa diganggu gugat lagi karena itu merupakan suatu tetapan. Nah, makanya saya menggunakan const float. Nah, barulah kita di sini menggunakan float, itu ada beberapa parameter massa jenis, kedalaman, tekanan hidrostatis. Nah, di float ini kita juga menggunakan output yaitu masukkan massa jenis dalam satuan kilogram. Kemudian ketika kita mengetik massa jenis, kemudian juga masukkan ke dalam air, kita juga mengetik kedalaman. Nah, nantinya program akan menjelaskan di sini, teman-teman. Nah, ada rumus tekanan hidrostatik. Di hidrostatik tadi itu adalah massa jenis percepatan gravitasi dikali kedalaman. Nah, sesuai dengan rumus yang sudah kami presentasikan tadi di dasar teori. Nah, ketika program sudah menjalankan ini tadi, ini program yang ini, rumus yang ini, nantinya akan keluar output yaitu tekanan air hidrostatik air adalah sekian 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 dalam satuan Pascal. Nah, tidak lupa juga menggunakan n lagi n teman-teman, dan juga break tadi untuk eh, menghentikan eksekusinya tadi dari loop. Nah, kemudian masuk ke case 3 teman-teman. Nah, case 3 ini kita juga menggunakan float. Ini digunakan untuk mengecek kualitas air. Nah, mengecek kualitas air ini ada beberapa kriteria teman-teman ya, seperti pH, kekeruhan kadar oksigen, dan kadar TDS. Nah, seperti biasa juga kita akan memasukkan pH air, memasukkan kekeruhan air, memasukkan kadar oksigen, memasukkan kadar total kepadatan tersuspensi. Nah, di sini teman-teman ada pemanggilan lagi. Nah, di sini cek kualitas air, pH, kekeruhan kadar oksigen dan kadar TDS. Nah, ketika nantinya ini akan dijalanin, teman-teman, semuanya ini akan dijalanin. Nanti suatu program ini akan memanggil, nah, yang ini void tadi yang cek kualitas air yang kita gunakan tadi di sini. Nah, inilah tadi teman-teman, makanya saya gunakan di awal karena supaya tidak bertabrakan ya, supaya tidak adanya suatu keteraturan dari program. Nah, ketika nantinya ini eh, sudah dimasukkan outputnya oleh pengguna, nanti suatu program ini akan menjalankan program yang ada di atas ini. Nah, begitu nah teman-teman. Nah, eh, nanti akan kita lebih dalamnya kita akan eh, kerjakan nanti ketika kita menjalankan program. Nah, kemudian adalah case 4. Nah, case 4 ini ketika kita menekan yang namanya exit. Nah, ketika kita mendengar exit, nanti ada suatu program yang mengoutputkan terima kasih, semoga kita lulus TPB. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kita ada fungsi default. Nah, default ini merupakan suatu bagian pernyataan di mana ketika output yang dikeluarkan oleh pengguna itu tidak sesuai. Nah, ini mengantisipasi juga ketika misal pengguna itu menekan opsi 5. Nah, opsi kita kan cuma 4. Nah, jadi nantinya ketika kita menekan opsi 5 atau lebih dari 4 atau kurang dari 1 itu ada output pilihan Anda tidak valid. Seperti hubungan kamu dengan dia. Itu juga dan teman-teman. Dan di sini ada fungsi break untuk mengeliminasi atau mengeliminasi loop, dan ada sini liter 0, dan ada sini penutup awal ya untuk menandakan bahwa program sudah selesai. Nah, kemudian teman-teman kita sudah selesai menjelaskan dari membuat program dari ini. Langsung saja ya teman-teman, kita akan menjelaskan bagaimana caranya program ini bekerja. Teman-teman, kita bisa lihat perhatikan sama-sama di sini. Oke.
Mari kita tekan run. Oke. Nah, di sini teman-teman keluar output dari run ini. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat bahwa adalah selamat datang di Water Matrix, dan ada pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga, pilihan keempat. Misal kita cek satu-satu ya teman-teman. Kita misal menekan program yang nomor 1, debit air. Nah, di sini tadi dia akan menjelaskan suatu output dari pengguna masukkan volume air. Nah, misal kita masukkan adalah 10. Kemudian kita memasukkan waktu itu misal 5. Nah, dia akan melakukan output adalah debit air adalah 2 liter per detik. Nah, begitu teman-teman. Sesuai dengan rumus yang kita gunakan tadi adalah 10 dibagi 5 adalah 2. Nah, kemudian lagi nanti dia akan ketika program selesai, dia akan melakukan pengulangan lagi nih teman-teman. Dia akan terus menerus mengulang ketika suatu program itu selesai. Nah, disitulah tadi ini teman-teman, si program yang si while true tadi ini bekerja. Nah, disinilah program si while true tadi bekerja. Nah, kemudian ada program yang kedua itu adalah tekanan hidrostatik air. Nah, misal kita masukkan macam saja jenis, kita masukkan misal 300, kemudian masukkan kedalaman air, misal kita buat 100 meter ya teman-teman mungkin. Nah, di sini ada satuannya langsung teman-teman, 294.300. Nah, kita masih ingatkan teman-teman tadi bahwa ada 9,18. Nah, sesuai dengan rumus tadi yang kita gunakan adalah 300 dikali 100 dikalikan dengan suatu nilai yang merupakan suatu ketetapan tadi teman-teman, yaitu 9,18. Nah, kemudian ketika program selesai, program akan melakukan pengulangan lagi sesuai dengan fungsi while true yang sudah kita gunakan tadi di program ini. Nah, kemudian ada di sini program yang ketiga itu adalah monitoring kualitas air minum. Langsung kita coba aja ya teman-teman. Monitoring kualitas air minum. Kita masukkan pH misal 7. Oke. Kemudian adalah kekeruhan air, misal kita masukkan 3 ya teman-teman, 3. Kemudian ada kadar oksigen, misal kita masukkan kadar oksigen itu 8 ya teman-teman. Dan kita ada masukkan kadar total padatan tersuspensi, misal kita buat adalah 700 misalnya. Nah, di sini langsung ada teman-teman hasil pengecekan kualitas air yang kita gunakan. Nah, pH air di sini normal, pH kekeruhan air juga itu normal, dan kadar oksigen normal. Nah, di sini teman-teman ada kadar TDS, nah tidak normal. Nah, mengapa dia menunjukkan kadar tidak normal? Sesuai dengan rumus yang tadi kita gunakan teman-teman. Di sini tadi kalau tidak salah ya, ada kekeruhan air. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat bahwa kadar padatan tersuspensi itu adalah kurang atau sama dengan 500. Nah, sedangkan yang kita masukkan tadi adalah ini 700. Nah, itu tidak sesuai dengan kadar padatan tersuspensi yang kita harapkan. Nah, maka program akan menunjukkan suatu output yang berkatakan tidak normal. Nah, kemudian yang terakhir nih teman-teman, ketika kita menekan pilihan opsi 4, maka akan keluar ini tadi. Terima kasih, semoga kita lulus TPB. Sesuai dengan program yang kita gunakan di case 4 tadi. Nah, di case terakhir nih teman-teman, kita coba run lagi ya. Kita coba run lagi. Kita akan menjalankan program yang ini tadi, default pilihan Anda tidak valid sesuai pertimbangan kamu dengan dia. Kita coba run aja. Nah, yang seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika suatu pengguna itu memasukkan output yang tidak ada di output yang ini, maka program akan menjalankan suatu program lagi. Misal kita menekan tombol 5. Nah, kita akan keluar di sini adalah pilihan Anda tidak valid, sama seperti hubungan kamu dengan dia. Sesuai dengan apa yang saya katakan tadi di sini. Nah, baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan bagaimana tata cara pembuatan dari program yang kami gunakan. Saya Anderson Bola Sergolo dari kelompok 9 pamit undur diri. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Kesimpulannya, program Water Matrix yang menghitung debit air, menghitung tekanan hidrostatik air, dan melakukan pemeriksaan kualitas air merupakan instrumen vital dalam manajemen sumber daya air. Dengan menghitung debit air, kita dapat merencanakan penggunaan air yang efisien. Sementara perhitungan tekanan hidrostatik membantu dalam perancangan infrastruktur
yang kokoh. Di sisi lain, pemeriksaan kualitas air memungkinkan identifikasi potensi masalah kesehatan dan lingkungan, serta mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Dengan demikian, kombinasi program Water Matrix ini memainkan peran kunci dalam pemeliharaan sumber daya air yang sehat dan berkelanjutan.